Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peta penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Jalur-jalur penyebaran Islam tersebut dapat dilihat pada peta berikut ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video dari kelompok 3 berikut ini. Pertama-tama, Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah Semenanjung Asia Tenggara. Saat itu, Samudra Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, Pelabuhan Malaka juga memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Kemudian nomor 2, menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dari Samudra Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia di atas, daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Kemudian, menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda, sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Setelah itu, kemudian beralih dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di ranah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, yaitu Ternate dan Tidore, Sulawesi, yaitu Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan, yaitu Banjar, yang tertarik dengan ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Kemudian, syiar Islam di abad ke-16. Dari abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Tidore, Kesultanan Gawatalo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Gorontalo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menebar pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk Hindu-Buddha ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan di atas hingga kini bisa dibuktikan kebenarannya lewat beberapa peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi peta penyebaran Islam di Nusantara. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Dengan ini, saya Maharani dan kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.